Kinerja PPG dalam Jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmayati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Fisika. Nomor induk mahasiswa 226101140741. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Garut, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Mata pelajaran yang saya ampu adalah fisika. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik dengan materi hukum Ohm, menggunakan model pembelajaran PBL. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang cerah ini kita bisa berkumpul di lab IPA ya, di mata pelajaran fisika dengan Ibu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa konsentrasi dan lebih semangat ya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Lihat di atas. Ini apa? Lampu. Ini lampu TL ya, tapi kita sering menyebutnya sebagai lampu neon. Sehari-hari kita menyebutnya sebagai lampu neon. Bagaimana keadaan lampu yang di depan? Kenapa lampu bisa menyala? Karena adanya arus listrik. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Seberapa pentingkah listrik di dalam kehidupan manusia? Sangat penting. Hampir semua aktivitas kita ini menggunakan listrik. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai listrik dinamis, pokok mengenai hukum Ohm. Tayangan video berikut ya. Ini menunjukkan apa yang akan terjadi ketika terjadi pemadaman listrik dalam waktu yang cukup lama. Ini materi yang kita bahas di minggu sebelumnya. Oke, kalian perhatikan. Sepekan terakhir, warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur harus mengalami pemadaman listrik bergilir. Warga protes karena merasa dirugikan. Sudah sepekan warga harus menggunakan penerangan alternatif. Inilah yang terjadi di Kelurahan Oribar, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengganggu aktivitas masyarakat, salah satunya warga yang sedang berkabung. Namun kondisi ini tidak mematahkan semangat sejumlah pelajar untuk menyelesaikan tugas sekolah. Mereka hanya bisa berharap agar kondisi kembali normal sehingga tidak mengganggu kegiatan pelajar. Oke, sudah cukup yang tadi ya? Kalian bisa menyimak kira-kira apa yang terjadi jika di rumahmu terjadi pemadaman listrik bergilir dengan waktu yang cukup lama? Silakan mereka. Apabila terjadi pemadaman listrik bergilir dengan waktu yang cukup lama, akan mengganggu kegiatan keseharian kita. Misal kita tidak dapat melakukan komunikasi karena tidak adanya jaringan internet
internet, dan juga kegiatan perbankan juga akan terganggu. Contoh lain, dalam bidang kedokteran, dokter tidak dapat melakukan operasi apabila tidak ada listrik. Alat-alat di ruangan itu tidak dapat digunakan, dan tentu juga kegiatan industri tidak dapat berjalan. Kesimpulannya, kita dengan adanya pemadaman listrik dengan waktu yang cukup lama akan sangat berpengaruh bagi kehidupan, karena saat ini manusia banyak memanfaatkan energi listrik. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Kita beri aplaus untuk Eka. Ternyata listrik itu bisa digunakan di semua bidang ya, di bidang kesehatan, industri, di bidang ekonomi, bahkan di bidang pendidikan. Kita bisa belajar seperti ini juga karena ada listrik. Kan tadi ada pemadaman ceritanya nih. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah utama tidak berfungsinya alat-alat elektronik rumah tangga seperti yang tadi? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Tidak adanya arus listrik. Karena tidak adanya arus listrik. Nah, kembali ke materi ini. Apa itu kuat arus listrik? Ya, silakan Tia. Banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar tiap satuan waktu. Oke, tiap satuan waktu. Pertanyaan ketiga, syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Silakan Bu. Harus ada sumber arus listrik Sumber arus listrik. yang mengalir pada rangkaian, dan rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Oke, berarti yang pertama harus ada sumber arus listrik. Tegangan. Dan yang kedua, rangkaiannya harus tertutup. Oke, kita beri aplaus untuk teman-teman yang hari ini kita akan belajar mengenai hukum Ohm. Nah, kira-kira manfaat atau gambaran materi listrik dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kalian bisa saksikan di tayangan berikut ini ya. Assalamualaikum sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, akan kami ulas secara singkat materi fisika kelas 12 dengan judul 6 contoh aplikasi hukum Ohm dalam aktivitas sehari-hari. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Hukum ini mendasari prinsip kerja beberapa alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi besaran-besaran listrik yang terdapat pada hukum Ohm dengan tepat. Yang kedua, membuat grafik hubungan beda potensial atau tegangan dengan kuat arus berdasarkan percobaan hukum Ohm dengan teliti dan tepat. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial listrik berdasarkan data hasil percobaan dan grafik tegangan terhadap kuat arus dengan teliti dan tepat. Yang keempat, menentukan nilai perbandingan antara beda potensial listrik dengan kuat arus listrik. Kemudian pretest dulu ya. Nah, ada beberapa soal, Ibu sudah bagikan linknya di grup. Jadi pretest kali ini kalian mengerjakannya di Google Form. Ada 10 soal di sana ya. Silakan dijawab. Jangan takut salah atau jangan bekerja sama dengan teman yang lain, karena ini untuk mengukur kemampuan awal dari kalian masing-masing ya. Silakan. Kira-kira nih, hal apa yang bisa kalian amati dari ketiga kotak ini dan menimbulkan apa ya, curiosity. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari fenomena ini, dari Ibu sebut saja demonstrasi ya, dari demonstrasi 3 kotak misteri ini. Silakan. Ya, silakan. Kenapa pada kotak nomor 1 lampunya tidak menyala, sedangkan pada kotak nomor 2 dan 3 lampunya menyala? Kenapa pada kotak nomor 1 Lampunya tidak menyala, 2 dan 3 menyala? Ini berarti pertanyaan pertama ya. Kita sebutnya masalah.
Kemudian ada lagi, ya silakan. Kenapa kotak nomor 3 lebih terang daripada kotak nomor 2? Kenapa kotak nomor 3 ini lebih terang dibandingkan kotak nomor 2? Berarti kita sebut ini masalah yang kedua. Berarti ada dua masalah sih ya? Ada dua masalah. Kenapa yang pertama, kenapa kotak 1 tidak menyala? Yang kedua, kenapa kotak 2 dan 3 menyala? Ada lagi? Silakan. Ya, Sri. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak tersebut sehingga menyebabkan keadaan lampu berbeda? Oh, yang satu padam, nyala, tapi yang ini lebih terang. Oke, apa yang menyebabkannya? Berarti ada 3 masalah di sini ya yang akan kita pecahkan. Kira-kira nih, supaya rasa penasaran kalian terjawab, Ibu akan membuka isi kotak yang ke-1, ke-2, dan ke-3 secara berurutan ya. Kita coba dari kotak yang pertama dulu. Sepakat? Oke, kita coba buka, lihat di sini. Ini lampunya sama ya, spesifikasi lampunya sama. Perhatikan. Nah, ini dalamnya nih seperti ini. Kosong. Jadi hanya ada dudukan lampu dengan lampu. Ini kotak yang pertama. Kita coba yang kedua ya. Kita buka. Nah, seperti ini nih. Ada apa di dalamnya? Berapa banyak? Ada dudukan lampu dengan baterai. Ini yang kedua, kotak 2. Kemudian ini kotak yang ketiga. Ya, kita buka. Ada apa di dalamnya? Sama dengan yang kotak 2 ya? Beda jumlahnya berapa? 2. Di kotak 3 ternyata ada 3 buah. 2 buah baterai. Ya, yang ini tanpa baterai, yang ini 1 baterai, dan yang kotak yang ketiga ini ada 2. Nah, untuk kita lanjutkan ya. Oke, dari ketiga kotak ini, tadi sudah dibuka kotak 1, 2, dan 3. Kira-kira coba kalian identifikasi besaran-besaran listrik apa saja yang muncul pada demonstrasi 3 kotak misteri tadi. Beda potensial. Beda potensial, Kotak listrik. oke, kita buka ya. Ada apa saja yang pertama? Beda potensial. Apa lagi? Kuat arus listrik. Beda potensial, kemudian kuat arus listrik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada hubungan saling keterkaitan antara besaran-besaran listrik yang telah kita identifikasi ya ini? Ada. Potensial dengan kuat arus listrik. Apa hubungannya? Semakin banyak baterai makanya lampu semakin terang. Semakin banyak baterai, maka nyala lampu semakin terang. Kemudian kira-kira hubungannya seperti apa? Sebanding atau berbanding lurus. Nah, untuk membuktikan hubungan atau keserbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik, maka kita akan melakukan praktikum. Tapi materi atau bahan sebagai bekal pembelajaran hari ini ya.
Om. Kelompok kami beranggotakan Anak Putra Pratama, saya sendiri Siti Rahma Pratiani, Sultan, Mutia, dan Endar. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang hukum Om dengan teliti dan tepat, mengumpulkan data percobaan hukum Om dengan teliti dan tepat, dan menyajikan hasil percobaan hukum Om dengan teliti dan tepat. Setelah mengetahui tentang arus listrik dan tegangan listrik, maka akan ada sebuah pertanyaan, apa hubungan antara kedua besaran tersebut? Hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik pertama kali ditemukan oleh seorang guru fisika yang berasal dari Jerman yang bernama George Simon Ohm dan lebih dikenal sebagai hukum Ohm. Besar kuat arus listrik dalam suatu penghantar berbanding langsung dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Hasil bagi antara beda potensial dengan kuat arus dinamakan dengan hambatan listrik atau resistansi dengan satuan Ohm. Silakan rekan yang lain bisa menuliskan di tabel hasil percobaannya kira-kira berapa? Silakan. Untuk percobaan pertama kita menggunakan 3 volt dan yang terbaca oleh ampermeter yaitu 0,03 ampere dengan hambatannya ini 3 dikali 0,03 itu Dibagi ya? dibagi dibagi 0,03 itu 100. Untuk percobaan kedua kita menggunakan 6 volt dan yang terbaca oleh ampermeter yaitu 0,06 dan setelah dibagikan ini sama hasilnya 100. Dan yang percobaan ketiga menggunakan 9 volt yang terbaca oleh ampermeter yaitu 0,09 setelah dibagikan yaitu sama 100. Silakan dibuat grafiknya ya, grafik hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Spiro ada 2, sok mau ini dibantu, bisa dibantu.
Lanjutkan presentasinya. Hubungan antara beda potensial dan tegangan kuatan listrik akan dipaparkan oleh teman saya, Adela. Hubungannya adalah sebanding. Artinya semakin besar beda potensial listrik, kuat arusnya semakin besar. Hubungan tersebut disebut hukum Ohm. Hubungan antara beda potensial, kuatan listrik, dan hambatan secara kuantitatif atau perumusan akan dipaparkan oleh saudara-saudara. Rumusnya yaitu F sama dengan I per I. B sama dengan I kali R. Lalu I sama dengan B per R. Jadi rumusnya seperti itu. Kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan kegiatan praktikum hukum Ohm yang telah kami lakukan, kami mendapatkan konsep bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik cenderung tetap atau konstanta tersebut di fisika disebut dengan hambatan listrik. Ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Oke. Kalau tidak ada, silakan ditutup saja presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri yang kosong. Oke, sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita compare data. Berarti satu kelompok lagi kan kira ya? Satu kelompok lagi silakan mempresentasikan hasil perdebatannya di depan. Mau kelompok berapa? Kelompok? Nah, silakan kelompok berapa? Silakan. Oke, jadi bisa dipakai. Yang ini nggak usah awalannya, yang ini aja yang bersih. Atau berbeda. Silakan kelompok lain menanggapi ya, supaya kita ada diskusi hari ini. Mulai dari perasaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arin, Angga, Agus, Gita, dan Kia yang akan mempresentasikan hasil pengamatan mengenai hukum Ohm. Langsung saja ke tabel pengamatan ini. Pada percobaan pertama, kita menggunakan 3 volt dan yang terbaca pada ampere meter yaitu 0,03 ampere. Dan hasil bagi beda potensial dengan kuat arus yaitu 100. Pada percobaan kedua, kita menggunakan 6 volt dan yang terbaca pada ampere meter yaitu 0,06 ampere. Sama hasil bagi beda potensial dan kuat arus itu 100. Pada percobaan ketiga kita menggunakan 9 volt dan yang terbaca pada ampere meter yaitu 0,09 ampere. Sama 100 hasil bagi beda potensial dan kuat arusnya.
Kalau sudah, silakan dibuat grafik hubungan tegangan dengan kuat arus. Hubungan antara beda potensial atau tegangan dan kuat arus listrik disebut dengan hukum apa hubungan tersebut? Hubungan antara beda potensial atau tegangan dengan kuat arus listrik adalah sebanding. Artinya, semakin besar beda potensial listrik, kuat arusnya semakin besar. Hubungan tersebut disebut hukum Ohm. Hubungan antara beda potensial atau tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan secara kuantitatif, perumusannya sebagai berikut. Kesimpulannya adalah berdasarkan kegiatan praktikum hukum Ohm yang telah kami lakukan, kami mendapatkan konsep bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan benda potensial antara ujung-ujung penghantar itu, dan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik cenderung tetap konstan tersebut di fisika disebut sebagai hambatan listrik. Ibu, silakan yang lain ada pertanyaan? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4. Kelompok 2 dan kelompok 4 ini mengambil data tegangannya itu yang 3, 6, dengan 9 ohm. Nah, ternyata hasil pembacaan ampere meter untuk yang 3 volt ini 0,03 ampere, yang 6 volt ini terbaca di ampere meternya 0,06 ampere, dan yang 9 ini adalah 0,09 ampere. Nah, setelah kalian hitung pi per i, didapat hasil pi per i itu adalah 100, ya. Kemudian kalian gambarkan dalam grafik tegangan pi, ya. Ini I, ya. I satuannya ampere, yang ini pi satuannya ohm. Sesudah digambarkan di grafik, ternyata membentuk garis seperti ini, ya. Kita akan cari kemiringan garis ini apa? Kalian kan sudah belajar trigonometri, ya, di pelajaran matematika. Kita akan misalkan tarik garis ke sini. Berarti kita cari kemiringan garis, ya. Tarik garis. Kemudian kita sebut ini sudut alfa. Kita sebut saja ini sebagai tangan alfa, ya. Tangan alfa. Tangan alfa itu kan kalau di matematika itu sama dengan Y per X.
di grafik yaitu kan besaran dari tegangan P. Sedangkan X-nya ini adalah yang kuat arus. Y per X sama dengan P per I. Ya. Berapa hasilnya ini? Kan hasilnya 100, 100. Ingat, lihat sebaran datanya ya. Semakin besar ke bawah itu kan semakin besar tegangan ya. Harusnya bagaimana? Semakin besar. Artinya di sini ada kesebandingan antara tegangan dengan kuat arus. Di matematika, ketika sebuah kesebandingan kita buat sebuah persamaan, maka akan muncul konstanta. Konstantanya apa? Di fisika ini yang dinamakan sebagai hambatan. Hambatan itu sama dengan yang mana? Ya. Tapi ingat, di konsep hukum Ohm ini akan tercatat apabila suhu pada rangkaian tetap. Jadi harus dibuat suhunya konstan. Ya, sering pahami? Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar beda potensial, maka arus juga akan semakin besar. Ya, hubungan P dengan I bagaimana? Sebanding atau berbanding lurus. Ya, dari kemiringan grafik kita dapat bahwa kemiringan grafik yang dimaksud di sini adalah hambatan atau sering kita sebut sebagai resistor. Sering pahami? Bisa. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti ya kesimpulan kita hari ini bahwa R ini sama dengan P per I. Kita menyebutnya seringnya seperti itu ya rumusnya. R sama dengan P per I atau P sama dengan kali R atau I sama dengan P per R. Sebenarnya ini yang kita bahas ini sebenarnya kesebandingan antara tegangan dengan kuat arus. Ya. Untuk kegiatan praktikum hari ini, kelompok yang sebenarnya semua kelompok sudah baik ya, sudah bagus. Cuma ada yang lebih menonjol, ada yang lebih baik. Itu ke kelompok 2 ya. Dari kegiatan kita hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Silahkan. Coba, kita bareng-bareng aja. Silahkan. Dari kegiatan kita hari ini, apa saja yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini? Yang pertama, kita belajar hukum Ohm. Bahwa menurut hukum Ohm, bagaimana? Secara matematis bagaimana hubungannya? Sebanding. Apa yang sebanding? Semakin besar beda potensial semakin besar. Kalau secara matematis dituliskan seperti ini ya. P per I sama dengan R. Nah, R ini adalah faktor pembanding yang besarnya tetap untuk suatu pengantar pada suhu tertentu. Ingat semuanya tidak berubah ya. Faktor pembanding ini yang sering kita namakan sebagai hambatan suatu penghantar. Orang sering sebutnya resistor karena resistor itu alat elektroniknya ya. Besaran fisikanya itu adalah hambatan. Nah, kesimpulan ini yang jawaban dari permasalahan tadi nih, yang dari kotak misteri tadi. Kenapa kotak 3 nyala lampunya lebih terang dibandingkan kotak yang kedua? Karena tadi P sebanding dengan I. Yang kotak ketiga itu kan baterainya berapa? 2. Artinya tegangannya
rumah ya. Silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di bahan atau modul ajar masing-masing, dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Minggu depan kita akan bahas ya. Silakan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kalian persiapkan untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai rangkaian listrik seri paralel ya. Tugas kalian silahkan amati di rumah, kira-kira instalasi atau pemasangan listrik yang ada di rumah kebanyakan menggunakan rangkaian seri atau paralel. Amati, nanti kita diskusikan untuk bahan pembelajaran di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan KM pimpin doa. Mohon selanjutnya duduk siap bergerak. Setelah belajar, angkat baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam.